Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ayah dan Bunda. Oke, kita tunggu dulu ya, Ayah dan Bunda untuk masuk ke room Zoom-nya. Oke, kita tunggu dulu. Selamat datang Ayah dan Bunda, terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Minggu pagi ini. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah dan Bunda, apa kabar semuanya? Semoga Ayah dan Bunda selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Terima kasih banyak sudah hadir, walaupun secara virtual nih kita masih bersilaturahminya ya Ayah Bunda di minggu pagi ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, perkenalkan Ayah dan Bunda, saya Namira, saya konselor dari Sekolah Prestasi Global dari Presgo Psychology Center. Oh iya nih Ayah Bunda, sebelum kita mulai saya mau reminder ke Ayah Bunda bahwa nanti di akhir acara akan ada form evaluasi yang bisa Ayah dan Bunda isi. Nanti linknya akan kami sertakan di kolom komen ya Ayah dan Bunda. Oke, kita sambil menunggu Ayah dan Bunda yang lain untuk masuk ke room. Oke, untuk webinar hari ini, Sekolah Prestasi Global masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Permata Depok. Kita akan sharing-sharing lagi tentang materi terkait parenting, tentang psikologi. Jadi Ayah Bunda bisa terus update informasinya ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita saksikan bersama video company profile dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat datang di Rumah Sakit Permata Depok. Rumah sakit swasta terkemuka terletak strategis di kawasan Sawangan Depok, berakreditasi paripurna. Kami memastikan Anda mendapatkan informasi pelayanan kesehatan secara lengkap, akurat, dan profesional dengan sambutan hangat kapanpun dibutuhkan. Rumah Sakit Permata Depok memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan dokter, perawat, dan staf terlatih. Rumah Sakit Permata Depok dilengkapi teknologi medis yang canggih dan berstandar tinggi. Tersedia banyak alat hemodialisa dalam keadaan steril, sehingga pasien tidak perlu antri untuk cuci darah. Klinik kesuburan merupakan layanan yang menjadi harapan bagi pasangan suami istri. Kami, Rumah Sakit Permata Depok, memiliki layanan Smart IVF yang membantu mempersiapkan proses bayi tabung dengan harga terjangkau,
khusus bagi pasangan, sahabat permata yang mendambakan buah hati. Dokter spesialis kandungan kami berpengalaman dalam menyediakan perawatan berkualitas dengan teknologi baru menggunakan USG 4 dimensi. Menyusui menciptakan ikatan yang kuat antara bunda dan buah hati. Kami membantu bunda sejak persiapan hingga pemberian ASI dan MPASI dengan dokter laktasi tersertifikasi. Layanan unggulan fisioterapi tumbuh kembang kami fokus pada terapi wicara dan terapi fisik. Kami siap menemani ayah bunda dan berkomitmen membantu buah hati untuk mencapai potensinya. Kami percaya bahwa kesehatan merupakan sebuah perjalanan dan membutuhkan dukungan. Kami adalah sahabat kepercayaan Anda untuk meraih hidup sehat yang lebih baik. Rumah Sakit Permata Depok selangkah lebih maju dengan membangun jaringan pelayanan online melalui berbagai platform digital sehingga mudah diakses untuk sahabat permata. Demi kenyamanan pasien dan pelayanan prima, kami mendirikan gedung baru aneks pada September 2020. Kami berdedikasi memberikan Anda layanan kesehatan berkualitas dengan berbagai rangkaian fasilitas yang lengkap. Rumah Sakit Permata Depok, sahabat kesehatan keluarga Anda. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda sudah menyaksikan video company profile dari Rumah Sakit Permata Depok. Selanjutnya, sebelum kita mulai acaranya, mari kita dengarkan sambutan dari Koordinator Presgo Psychology Center, Bu Priska Devi Anggraini, MC Psikolog. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Namira. Suaranya sudah terdengar ya? Ibu, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan, Bapak Haji Namba Aji, kemudian Ibu Kepala Ibu Haji Endah, kemudian yang terhormat juga Bapak Direktur Sekolah, Bu Priska, mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. hujan. Kita masih bisa berkumpul meskipun seperti tadi Miss Namira bilang masih dalam virtual, tapi semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya juga mau menyapa ayah bunda sekalian, baik itu yang internal dari Presgo Psychology Center, dari Presgo Sekolah Prestasi Global itu sendiri, dan karena ini juga terbuka untuk umum, selamat datang juga ayah bunda yang di luar Sekolah Prestasi Global. Tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Permata yang sudah meluangkan waktunya juga, Ibu Leni dan Ibu Nadia di pagi hari ini. Hari ini tema kita terkait dengan gadget. Gitu. Jadi kenapa kami mengambil tema seperti ini? Karena seperti kita ketahui, ayah bunda dan bapak ibu guru, selama masa pandemi ini kenaikan atau peningkatan penggunaan dalam
harus mereka belajar secara online dan di luar pembelajaran. Nah, itu yang menjadi satu kekhawatiran bahwa gadget ini dampaknya akan seperti apa untuk anak-anak kita. Jadi nanti akan bersama pakarnya Ibu Leni yang akan menjelaskan lebih banyak, kita sharing-sharing dengan beliau. Mungkin ayah bunda, bapak ibu guru yang hadir hari ini juga akan dapat menambah ilmu, menambah pengetahuan terkait dengan tips and triknya bagaimana menangani anak, menangani siswa yang terkait dengan penggunaan gadget ini. Seperti itu. Kemudian hal lainnya mungkin saya juga ingin memberitahu bahwa untuk webinar dari Let's Go Psychology Center ini memang ini salah satu program rutin gitu. Kebetulan untuk sponsornya hari ini adalah masih di Rumah Sakit Permata. Jadi ayah bunda, kami sih berharap bahwa dengan adanya sharing seperti ini dapat membantu ayah bunda dan beserta bapak ibu guru sekalian untuk lebih membuka wawasan, untuk lebih mengenali anak-anak, lebih mengetahui bagaimana cara penanganan anak untuk apa yang sedang dibahas dalam materi webinar, terutama untuk hari ini terkait dengan gadget. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mendengarkan, selamat mendapat ilmu baru. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar dan menyenangkan dan kita akan dapat manfaat banyak dari kegiatan di pagi hari ini. Hanya itu saja mungkin Miss Namira, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bunda, untuk narasumber kita hari ini, langsung saja kita kenalan dan narasumber kita hari ini Ibu bersama Afi yang di MCC Pondok. Selamat pagi, Bu Eni. Assalamualaikum. Baik, halo Bu Namira. Bu, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Kita tadi Bu Rizka udah bahas juga ya, kita mau sharing tentang tips and trik untuk orang tua supaya ini nggak kecanduan gadget, gitu ya Bu Eni ya. Oke, suara Bu Namira agak kecil deh kayaknya. Oh, iya. Sudah terdengar Bu sekarang? Oke. Oke, Bu Eni untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya Bu ya. Baik, ya. Oke, silakan Bu Eni. Baik, saya izin share screen dulu ya, Bu Namira dan Bapak Ibu. Sudah terlihatkah? Sudah ya, Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terhormat kepada Kepala Yayasan, peserta jajaran, kepada kepala sekolah, guru-guru, dan ayah bunda semua yang hadir hari ini. Ini kita judulnya Minggu Produktif ya Bapak Ibu ya. Kenapa disebut Minggu Produktif? Ya ini istilah untuk menyemangati kita saja karena harusnya kita di hari Minggu ini bisa dalam tanda kutip leye-leye ya, santai-santai gitu ya, atau mungkin bermain sama anak. Ya nggak apa-apa ya, pagi hari ini kita sedikit sharing dulu saja. Oh ini gunanya nanti untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita dan untuk anak-anak kita, gitu ya Bapak Ibu. Saya menyampaikan di sini bukan berarti saya pakarnya banget gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi-materi ini di acara parenting yang lain, tapi ini hanya untuk merimain gitu ya, merimain kita kembali bahwa ternyata ini menjadi masalah bagi kita semua, gitu ya. Bukan hanya pada anak sebenarnya ya, tetapi juga kepada kita sebagai seorang dewasa. Selama pandemi ini ternyata penggunaan gadget, kemudian screen time kita justru ternyata lebih banyak
ya, dibanding kita bersosialisasi tanpa adanya gadget gitu ya, tanpa screen time gitu. Jadi ini masalah global ya Bapak Ibu ya, masalah global. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah pada anak gitu. Ya kenapa pada anak? Ya ternyata anak menjadi salah satu orang yang ternyata bisa berdampak terhadap penggunaan gadget ini. Baik, singkat saja ini agenda kita akan bahas tentang apa itu gadget, kemudian kaitannya dengan otak. Karena yang kita gunakan adalah gadget, tentunya ya hal-hal tersebut jika menjadi kebiasaan itu akan mempengaruhi otak kita bekerja gitu ya. Ketika otak kita sudah terpola ya dengan menggunakan gadget, maka pola itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Nah ini yang perlu kita waspadai ya Bapak Ibu. Kemudian ada efek gadget pada anak. Kita lihat dari dua sisi nanti, ada positif dan negatifnya, kemudian tips bagaimana menggunakan gadget dan media sosial di masa sekarang. Oke, ini sekarang kita tanya dulu nih gadget. Silakan tulis Bapak Ibu di kolom chatnya. Nah, sudah tahu ya gadget itu apa gitu. Satu kata aja Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom chatnya apa sih gadget yang Bapak Ibu tahu. Ayo, ini bukan ujian ya. Tapi kita hanya sharing aja, gitu, biar nggak ngantuk pagi hari. Silakan tuliskan di kolom chatnya. Oke, gadget itu media komunikasi, perangkat komunikasi, multimedia, gawai. Oke, gawai pintar, smartphone. Ya, alat informasi. Oke, silakan. Ya, sarana, ternyata gadget itu sarana ya. Sarana komunikasi. Perangkat lunak, media komunikasi bisa melihat dunia dengan sekali sentuh. Ya, kemudahan hidup. Kemudahan hidup. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di kolom chat. Sebelum kita masuk kepada gadget itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu kita tarik ke belakang ya. Ke kehidupan beberapa ribu tahun yang lalu. Kenapa saya tarik ke belakang? Karena ternyata Bapak Ibu dunia itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Ya, saya pikir Bapak Ibu dan kita semua di sini sepakat bahwa dunia selalu mengalami perubahan gitu. Kebayang nggak kalau misalnya nggak berubah gitu? Kita akan cuma selalu menggunakan batu ya untuk beraktivitas. Ya, kita hanya menggunakan tembaga saja gitu ya, nggak ada plastik. Kita hanya menggunakan tombak saja untuk memancing ikan, ya. Dan kita hanya bercocok tanam ala kadarnya saja untuk mendapatkan makanan-makanan yang enak. Ya, jadi artinya dunia ini selalu mengalami perubahan. Gitu. Kalau kita tarik ke belakang dulu, ya, jadi saat alfabet ditemukan beribu tahun yang lalu. Para filsuf ya di zaman dulu itu berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara ini akan berpengaruh negatif pada kemampuan daya ingat manusia. Ya, jadi para filsuf ini khawatir dengan ditemukannya tulisan, ya, maka manusia itu bisa beralih dari budaya lisan yang kita ngobrol seperti sekarang ke budaya tulisan, dan ini mengkhawatirkan, gitu ya, bagi para filsuf di zaman dulunya. Jadi artinya ketika alfabet ditemukan ini menjadi sebuah gejolak di masa dulu. Ini efeknya negatif pasti nih, gitu ya. Para filsuf lah cerita. Ini pasti efeknya akan negatif kepada para generasi. Gitu. Kita akan mengalami peralihan budaya, dan ini akan mempengaruhi kemampuan memori manusia. Ya, karena kita tahu zaman dulu itu hanya mengandalkan ingatan saja, gitu. Nah, ketika alfabet ditemukan, nah ini menjadi sebuah pintu gerbang ya terhadap suatu komunikasi baru, gitu. Ya, jadi ternyata yang kita tahu bahwa alfabet saja itu sudah menjadi sebuah dilema di saat itu, ya, menjadi perdebatan.
Ya, bahkan Plato menyebutkan, Plato ini adalah filsuf. Ya, saya karena suka filsafat ya udah saya ambil aja. Ya, jadi Plato sendiri mengatakan bahwa karena penemuan tulisan ini gitu akan menciptakan lupa pada diri pelajar. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka. Mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mau menggunakan kemampuan mengingatnya. Nah, ini Plato saja sampai protes, gitu. Ya, Plato saja sampai protes. Ini kenapa ada tulisan? Gitu. Ternyata karena tulisan itu Plato lah yang paling banyak menulis, Bapak Ibu. Ya, banyak tulisan-tulisan Plato yang sampai sekarang itu masih kita gunakan gitu ya, kata-katanya, ya cerita-ceritanya, filosofinya, ya berkat tulisan ternyata. Apa makna dari ini semua? Nah, ternyata ya karena dengan adanya sesuatu yang baru ini, kita membutuhkan adaptasi terhadap itu. Kita tidak bisa mengendalikan laju dunia, gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan laju dunia. Namun kita bisa memilih reaksi apa yang akan kita berikan, ya, yang akan kita sampaikan, ya, terhadap hal yang terjadi pada dunia tersebut. Ini kata Epictetus, ya, tokoh filsafat juga. Jadi terkait balik ke gadget tadi yang Bapak Ibu bilang itu adalah sarana komunikasi, informasi, dan sebagainya tadi. Itu adalah laju dunia Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita sedikit bisa lebih melihat secara objektif ya dan melihat ke belakang, ya bahkan sebuah tulisan saja itu menjadi perdebatan, apalagi gadget, gitu ya. Ya artinya kita nggak bisa menyalahkan ya apa yang terjadi pada dunia saat ini. Ya, namun kita bisa memilih reaksi apa yang akan kita sampaikan, reaksi apa yang kita bisa lakukan, ya, yang kita berikan, ya kepada hal-hal apa yang terjadi pada dunia, gitu, ya. Jadi kita perlu merespon ya dengan cara yang bijak, ya kita lihat saja Plato saja sampai protes loh. Ya, dengan adanya tulisan ini nggak boleh nih, nggak baik ini untuk generasi berikutnya, kita akan beralih budayanya. Tapi ternyata justru Plato lah yang paling banyak menulis, Bapak Ibu. Ya, jadi menarik di sini. Ya. Artinya ketika gadget ini ditemukan, ya mungkin berpuluh tahun yang lalu, ya, dan kita nggak menyadari juga bahwa ternyata gadget semakin lama itu semakin canggih. Dulu mungkin ada nggak pakai sentuhan ya, memang harus dipencet seperti itu ya handphonenya. Tapi sekarang hanya dengan sekali sentuh, gitu, kita bisa melihat isi dunia, isi laut, isi langit, ya bahkan alam semesta, gitu. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana reaksi kita terhadap gadget itulah ya yang menjadi permasalahan, gitu, ya. Jadi kita nggak bisa langsung menentang bahwa gadget ini akan menimbulkan efek negatif kepada anak. Tidak. Tapi kembali lagi bagaimana reaksi kita lah terhadap gadget tersebut, ya, yang bisa menentukan apakah ya, gadget ini akan membantu kita atau justru menjatuhkan kita, gitu. Khususnya kepada anak-anak. Ya, jadi kita perlu melihat dari sisi yang berbeda, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya gadget ini ya tidak bukanlah sebuah hal yang negatif saja seperti alfabet tadi ya, seperti Plato, tetapi ternyata dengan adanya gadget itu mampu membuat kita tumbuh ya, menstimulasi kemampuan kita. Nah, hanya saja reaksinya. Jadi saya garis bawahi ya, reaksi kita lah yang bisa menentukan bagaimana kita akan gunakan gadget ini seperti apa, batasannya bagaimana. Nah, gitu. Oke. Nah, ini dia yang tadi di chat ya. Jadi kalau bahasa Inggris ya istilahnya ya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Ya, jadi kalau di KBBI namanya acang. Mungkin belum pernah dengar ya. Istilahnya acang ya, dan yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah kebaruan. Jadi setiap tahun ini udah mau akhir 2021, saya yakin nanti 2022 awal itu akan muncul lagi gadget dengan fungsi atau kebaruan yang berbeda, gitu. Ya, dan itu selalu ada, setiap tahun selalu ada, Bapak Ibu. Apakah kita harus menyalahkan kebaruan itu? Tidak. Ini adalah inovasi dan bentuk kemajuan berpikir manusia. Ya.
Nah, jadi yang perlu kita berikan tanggapan adalah reaksi kita ya terhadap kebaruan tersebut. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebaruan-kebaruan yang selalu muncul setiap tahun. Bagaimana cara agar kita bisa mengontrol ya agar anak-anak kita yang ternyata memang sudah terpapar gadget bahkan dari dia dalam kandungan kita, Bapak Ibu. Ya, sudah terpapar gadget itu ya. Dan mereka bisa lebih mengontrol dan membatasi dirinya, memiliki self awareness terhadap gadget tersebut. Nah, ini adalah tantangan bagi orang tua milenial ya, agar kita bisa lebih wise ya dalam mensikapi terhadap adanya kebaruan-kebaruan yang selalu muncul setiap tahunnya. Gitu ya. Saya pikir kita perlu setuju ya Bapak Ibu di sini tentang gadget gitu. Bahwa ternyata kitalah yang perlu beradaptasi dengan sesuatu yang baru tadi. Nah, kita menggunakan gadget ya ketika ini menjadi sebuah pola tentunya akan mempengaruhi struktur otak. Jadi kalau boleh sedikit bercerita ya, manusia itu ketika lahir, jadi otak itu kan ada 3 bagian Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya, kita bayangkan gambar otak. Jadi ini adalah bagian batang otak. Jadi ketika kita lahir, yang pertama bereaksi, yang pertama terstimulasi adalah bagian batang otak, ada di belakang kita ini. Ya, ini bagian belakang otak. Ya, itu ada denyut jantung, ya, kemudian denyut nadi, tekanan aliran darah, itu akan terjadi secara otomatis. Nah, jadi ketika kita lahir yang bekerja adalah ini, bagian batang otak kita. Nah, kemudian seiring bertambahnya usia, otak kita ini ya ketika usia 5 tahun pertama kehidupan, ya, yang aktif adalah bagian limbik system. Bagian limbik system itu ada di dalam sini Bapak Ibu. Ya, bagian kecil dia di tengah posisinya. Ya, jadi kalau lihat triune brain gitu ya, ada 3 macam bagian otak. Jadi otak yang bekerja setelah kita usia awal begitu, awal kehidupan, yang bekerja adalah bagian limbik system. Di mana limbik system ini salah satunya mengatur fungsi memori, fungsi emosi, fungsi belajar. Gitu. Ya, emosi, memori di situ sangat kuat sekali. Sehingga ketika gadget digunakan pada anak-anak di usia di bawah 5 tahun, kemudian terpapar dengan begitu dahsyatnya, anak sering menggunakannya dengan tanpa batasan, maka ini akan mempengaruhi struktur atau kemampuan otaknya dalam memori dan emosi. Nah, jadi kenapa di TK itu mereka harus lebih bahagia dulu baru dia bisa belajar, ya? Kenapa di TK itu lebih banyak bermainnya daripada belajarnya, ya? Untuk merangsang limbik sistem ini, gitu. Karena Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian kompleks, sedemikian utuhnya otak. Nah, tugas kita lah untuk merangsang dan menstimulasi perkembangan otak anak kita. Nah, jadi rangsanglah bagian otaknya yang di dalam sini Bapak Ibu. Ya, bagian kebahagiaannya, ya, berikanlah ia pengalaman-pengalaman positif, ya, agar ia bahagia. Ketika ia bahagia, ya, ia akan merespon segala sesuatu itu dengan nyaman. Jadi belajar dia tidak akan terpaksa, gitu ya. Dia akan menyenangi membaca, misalnya, ya. Pokoknya hal-hal yang positif lainnya akan muncul ketika limbik sistemnya kita rangsang dengan sesuatu yang positif. Ya, nah kemudian yang ketiga baru bagian otak depan yang di sini. Ya, otak depan itu disebut dengan prefrontal cortex, fungsi kognitif yang mengatur perhatian, eksekutif dan membatasi. Nah anak-anak belum bisa Bapak Ibu, ya. Yang prefrontal cortex ini saja baru matang di usia 25 tahun, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa membuat merencanakan sebuah rencana, ya, kemudian melakukan tindakan atau eksekutif. Ini baru bisa matang di usia 25-30 tahun. Nah, anak-anak ketika dipaparkan, diberikan gadget sedemikian rupa tanpa ada batasan, kira-kira gimana? Apa yang terjadi dengan anak tersebut? Ya,
Makanya ini kita perlu ya membatasi. Nah, yang saya bilang di awal tadi, reaksi kita terhadap gadget itu seperti apa. Ya. Anak-anak belum matang di prefrontal cortex atau bagian kognitifnya, tapi dia sudah disuruh ya, atau akhirnya dia terbiasa bermain gadget, ya maka ya sudah akan muncul yang namanya kecanduan. Karena kenapa? Dia nggak bisa membuat sebuah tindakan, dia nggak bisa memutuskan. Ya, ini baik nggak untuk saya? Ya, yang dia tahu itu adalah senang. Game itu adalah membuat saya bahagia. Nah, ini di sini. Nah, gitu ya. Jadi bahagia yang seperti apa nih yang Bapak Ibu inginkan dari seorang anak? Apakah dia hanya bahagia dengan menggunakan gadget atau bahagia bersama kita? Nah, ini kita perlu respon dengan cara-cara yang bijak. Gitu. Nah, ini faktor biologis. Jadi ini kira-kira gambaran ya Bapak Ibu ya, ketika anak-anak kita biarkan menggunakan gadget, ya, kemudian ada reseptor di otak menerima impuls, ya, menerima impuls bagaimana, oh ternyata menyenangkan ya, asik nih main gadget gitu, ya, ada reseptor di otaknya, ada neuron-neuron tertentu yang aktif gitu karena anak senang dengan hal itu, gitu ya, karena bermain tadi dia menganggap itu adalah bermain. Nah, kemudian setelah itu, apa yang terjadi dengan hormon kita? Jadi ada kelenjar endokrin itu melepas hormon dopamin di otak, yang mengakibatkan ya dopamin itu memberikan rasa nyaman. Ya, dopamin itu hormon senang, Bapak Ibu. Jadi hormon senangnya akan meningkat ketika ia menggunakan gadget. Gitu. Ini bagi anak ya, dan berlaku juga bagi kita seorang dewasa. Nah, ketika si anak tidak bermain gadget, ya karena mungkin kita batasin, karena kemarin itu mainnya full, kemudian kita batasi. Nah, anak akan mencari ya kesenangan itu. Kenapa? Karena zat dopaminnya berkurang. Ini faktor biologis. Ya dia merasa bahwa aku kayaknya kok aku gelisah ya, aku nggak senang, makanya aku lebih senang main handphone aja. Nah, ini kenapa? Karena zat dopaminnya berkurang. Walaupun anak-anak nggak bisa ngomong seperti itu, tapi akan terlihat dari perilakunya, ya, perilaku tantrum dan sebagainya ketika dia tidak mendapatkan gadget. Ya, sama halnya dengan orang sakau, Bapak Ibu, ketika narkoba itu menjadi candu bagi dia, maka dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan narkoba tersebut. Kenapa? Karena zat dopamin di otaknya berkurang. Ya, zat dopamin itu adalah hormon yang membuat ia happy, hormon yang membuat ia senang, sifatnya semu, gitu. Ya, kalau cara-cara pengalihannya seperti ini, ya. Nah, kemudian rasa nyaman hilang, ya, dan timbul keinginan untuk kembali berinternet gadget. Gitu. Rasa nyaman, pokoknya semuanya itu akan membangkitkan semangat dia, akhirnya udah terbiasa kembali menggunakan gadget. Ya, ketika rasa nyamannya hilang, zat dopaminnya berkurang, nah ia mulai muncul lagi keinginan untuk kembali berinternet atau menggunakan gadget. Nah, seperti ini. Jadi seperti lingkaran setan, Bapak Ibu, secara biologis ya. Kalau kita tidak membatasi, ingat ya, reaksi kita lah yang menentukan terhadap apa yang terjadi pada dunia. Nah, ini dia. Ini efek pada anak, Bapak Ibu ya. Kita perlu melihat dua sisi, bahwa ternyata ya seperti alfabet tadi ya. Kalau nggak ditemukan alfabet, mungkin kita hanya menggunakan bahasa isyarat saja sampai sekarang. Ya, kalau kita tidak menggunakan gadget, mungkin kita pakai whistle post ya, Bu Namira ya. Untuk menulis surat harus pakai perangko misalnya. Ya, capek nggak kira-kira dengan zaman yang seperti itu? Beberapa negara masih ada yang demikian, jujur saja, yang menutup diri dari perubahan dunia, itu ada negara-negara yang masih menutup diri seperti itu. Ya, jadi kita perlu melihat dari dua sisi, gitu. Seperti alfabet tadi, ternyata ada sisi positifnya. Ya, walaupun di awal ditentang, ya, oleh Plato, ya, sekelas Plato, seorang filsuf menentang adanya alfabet. Ya, kita lihat dari sisi positifnya gadget ini apa? Nah, ini sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Di zaman sekarang, di pandemi, saya yakin ya, bagi orang dewasa mungkin menggunakan gadget itu atau sekedar hanya melihat notifikasi aja, itu sekitar beberapa detik, tapi setelah itu kita akan scroll nyari yang lain. Benar ya, Bapak Ibu? Gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ya, bagi anak ini adalah sesuatu yang menyenangkan, karena bagi saya,
gadget itu adalah permainan. Nah, gitu ya, bahasanya anak seperti itu. Sehingga karena ini permainan, ini menarik bagi saya. Ya. Jadi dia akan melihat bahwa efek secara positif ketika ada tugas-tugas misalnya ya, nah dia bisa melihat dari gadget. Ya, jadi bukan hanya bermain, tapi dia membuat itu sebagai sesuatu yang belajar yang menyenangkan. Kenapa? Karena banyak fitur-fitur, banyak gambar, ada suara, ya ada video, dan itu menyenangkan. Bagi anak-anak visual ini sangat membantu sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, bagi anak-anak visual, ya ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena dia dengan melihat ya video yang ada, dia kemudian mendengarkan penjelasannya, kemudian melihat gerakannya, nah itu akan cepat ya bagi memori anak untuk merekam hal tersebut. Jadi bagus sebenarnya ya efek positifnya gadget pada anak. Kemudian media pembelajaran yang tadi saya sampaikan untuk belajar ya setiap hari sekarang semua anak sudah menggunakan gadget untuk pembelajaran, apalagi sejak pandemi. Memang kalau banyak penelitian menyebutkan penggunaan gadget ya di sekolah, bukan hanya di sekolah prestasi global ya, di sekolah manapun mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi ya, bahkan di pekerjaan ya, itu meningkat drastis. Nah, gitu. Nah pada anak ya ini efek positifnya, dia jadi belajar gitu. Ya, sumber pengetahuan dan media pembelajaran. Yang tadinya nggak tahu huruf A, kemudian karena sering di setel YouTube tentang A, I, W, O misalnya oleh orang tua, dia jadi tahu bentuknya. Gitu. Ya, bagus sebenarnya. Oke. Kemudian sarana mengekspresikan diri. Ini kalau media sosial ya, anak-anak sudah tahu Instagram misalnya ya, kalau orang tuanya sudah membuka Instagram, kemudian anak, Mah, Bunda, Umi itu apa? Oh, ini Instagram. Oh iya, dia lihat Instagram. Kayaknya seru juga. Bagi anak-anak TK mungkin belum terlalu paham, tapi anak SD udah mulai ngerti itu. Ya, usia-usia kelas 4 SD, 5 SD, bahkan ada yang sudah punya Instagram ya di usia 10 tahun, 12 tahun. Ya, itu sebagai sarana mengekspresikan diri ini untuk anak usia tertentu. Langsung loh. Ya, tapi yang pasti untuk usia-usia TK bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan menarik. Ya, saya bisa belajar, saya bisa main game, saya bisa nonton YouTube dan sebagainya. Gitu. Oke, nah ini dia. Ini lagi viral ya Bapak Ibu. Saya bilang kenapa jadi sarana pembelajaran. Ya memang ini viralnya karena kita sering membahas ya, orang-orang dewasa sekitarnya sering membahas ini. Kemudian anak juga karena sering scroll jadi tahu gitu ya. Akhirnya anak-anak bermain. Mereka tahu ya budaya Korea itu ternyata seperti ini loh ya. Bermain petak umpet anak Korea itu kayak gini gitu. Ya. Akhirnya anak saya juga ikut-ikutan gitu. Ya, akhirnya kalau sore mereka main seperti ini. Tadinya kan gitu 1, 2, 3, 4, dan sekarang Menggawa Koshi Yosumnida gitu. Ya lucu aja gitu. Bagi anak-anak itu menarik gitu ya. Mereka mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di gadget. Apakah ini salah? Ya nggak salah juga. Mereka jadi tahu. Yang penting bagaimana kita memberi info ya, kemudian menyeimbangkan gitu apa yang mereka dapatkan dari internet. Ya, kemudian kita jelaskan, dan ini butuh pendampingan. Oke, ini sekilas saja. Nah, tadi yang positif. Sekarang yang negatif, Bapak Ibu. Pada anak ternyata efeknya justru lebih banyak. Ya, pada anak. Kenapa? Karena kita kembali tentang fungsi otak tadi. Jadi kalau anak-anak yang bekerja adalah limbik sistemnya. Jadi kita perlu ya mengembangkan limbik sistemnya dan menstimulasi limbik sistem yang tadi yang berisi muatan memori, muatan emosi gitu, agar ia menjadi lebih happy gitu ya dan bahagia ya, lebih bahagia, lebih happy, kemudian sesuatu yang ia alami itu menjadi memori-memori positif ya dalam dirinya gitu. Jadi pembelajaran bagi dia ketika itu menarik, maka itu akan diulang terus. Nah, kalau misalkan dia dengan bermain handphone terus dan itu menarik bagi dia akan mengulang. Ya, memorinya juga memang berkembang sih, ya, tetapi kalau memori berkembang tanpa ada batasan, karena ini belum matang, ya bagian prefrontal cortex-nya, ya maka itu akan menjadi bencana, Bapak Ibu. Ya, nah kita lihat di sini efek negatifnya apa? Ya tantrum nih, ya, tantrum itu mengait ke marah, ke emosi, ya.
Karena yang saya sampaikan tadi, bagian tengah kita ya di otak ini ketika usia-usia muda, anak usia muda, limbik sistemnya itu sedang berkembang, ya maka ketika dia nggak dapat itu dia akan mengalami tantrum, ya. Bahkan makan pun ya, makan harus sambil main gadget misalnya. Ya, itu efek negatifnya kalau sudah kecanduan. Ya, dia akan teriak nangis-nangis kalau nggak dapat gadget. Gitu. Ya untungnya masih pandemi ya sekarang ya, ada untungnya. Sehingga si anak-anak itu ya kadang nggak perlu mandi misalnya. Ya, ada memang orang tua yang demikian yang cerita ke saya yang nggak perlu mandi akhirnya ya udah penting dia udah sarapan, pakai baju sekolah, ada gadget di sebelah dia untuk makan, untuk disuapin makan. Ya kalau nggak ya dia tantrum Bu. Gitu. Nah, ini kan mempengaruhi emosi, nggak bagus untuk anak-anak. Gitu. Kemudian apalagi gangguan negatif lainnya, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini ya bisa kelihatan dari usia-usia lebih muda. Jadi kalau kita nggak stimulasi dua arah, karena kalau dengan menggunakan gadget itu kan hanya satu arah ya Bapak Ibu. Ya, sedangkan seorang anak butuh stimulasi yang sungguhnya dan itu real. Nah, jadi ketika dia hanya berinteraksi dengan gadget saja, hanya satu arah saja, kemungkinan dia mungkin mengerti ya. Dia mengerti, jadi ada bahasa reseptif yang dia terima, tapi bahasa ekspresifnya dia nggak dapat. Bagaimana dia mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan, itu nggak dapat. Dia paham mungkin maksudnya, tapi dia nggak bisa menceritakan kembali. Dia nggak bisa menjawab dengan tepat. Ya, sehingga ada anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi ketika dia lebih sering ya bermain dengan gadgetnya. Ya, mungkin di usia-usia berapa tahun, 5 tahun dia hanya bisa menyebutkan kata mama, papa, makan, itu saja. Padahal di usia 5 tahun dia sudah bisa membuat sebuah cerita, memahami konsep cerita sederhana, ya, dan bisa menjawab pertanyaan. Gitu. Ya, jadi hati-hati bagi kita sebagai orang tua ketika usia 5 tahun pertama perkembangan itu menjadi critical period istilahnya, masa-masa kritis anak, di mana kita betul-betul harus memberi stimulasi yang tepat, ya, agar anak kita bisa menjadi tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Kemudian masalah perkembangan sosial. Kembali lagi, kalau main gadget itu kita aja yang dewasa gimana Bapak Ibu? Kalau main gadget ya sibuk aja gitu kan. Kita sibuk aja main dengan handphone kita gitu. Kita nggak ngeh misalnya, ya seperti itu. Nah, pada anak gimana? Ya, pada anak ini menjadi masalah, ya. Padahal seorang anak itu selain dia bisa dituntut untuk bisa berkomunikasi, ya, dia juga perlu mengembangkan sosial skill-nya. Ya, dia perlu dekat dengan teman-teman sebayanya. Kenapa? Karena lingkup dia akan semakin besar seiring dengan bertambahnya usia. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalkan anak kita cuma temennya sama gadget aja, dia nggak bisa berinteraksi secara sosial dengan teman-teman sebayanya. Ya, ketika teman sebayanya main prosotan, dia main gadget. Ketika teman sebaya main petak umpet, dia mainnya gadget. Ya, itu akan mempengaruhi perkembangan sosialnya. Sehingga anak akan cenderung lebih egois, ya. Dia akan tumbuh, dia nggak punya self awareness, ya. Dia nggak peduli dengan keadaan sekitar, ya. Bahkan dia nggak peduli dengan kita. Ini efek-efek terburuk ya. Ketika ini terus dikembangkan, anak terus mengembangkan hal ini tanpa kontrol orang tua. Gitu. Karena banyak, jadi gini Bapak Ibu, masalah gadget ini, adiksi terhadap gadget termasuk sekarang sudah termasuk jenis gangguan, dulu enggak, karena memang gadget enggak separah ini, kita enggak sebutuh ini gitu ya dengan gadget, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan, tapi kembali lagi ke reaksi tadi, ketika kita bereaksinya, kita permisif ya terhadap gadget tersebut, maka yang terjadi adalah efek negatif pada diri kita. Jadi sudah termasuk gangguan psikologis, ya, sudah ada kecanduan seperti halnya kecanduan kopi itu sudah gangguan psikologis ya, nikotin, narkoba dan sebagainya. Gadget juga termasuk salah satu gangguan gitu. Ya, ketika sudah menjadi adiksi. Jadi kita perlu cek ya, bagaimana perkembangan sosial anak saya, bagaimana komunikasi anak saya. Ya, harusnya dia di usia sekian itu dia sudah fasih menyampaikan informasi begitu. Dia sudah bisa bercerita apa yang ia lihat di perjalanan, tapi dia hanya diam saja. Gitu. Dia mungkin tahu, gitu ya, tetapi dia nggak bisa menyampaikan dengan tepat. Nanti ada sesuatu dengan anak saya, ya.
Ketika anak saya bermain, ketika ada teman-temannya datang ke rumah, responnya nggak mau gitu misalnya. Dia sibuk dengan gadgetnya, balik lagi ke gadget gitu. Lagi makan malam pun mainnya gadget gitu. Nah ini sudah lampu merah ya, ya lampu kuning ya buat kita sebagai orang tua. Itu perlu cek kembali bagaimana anak kita. Nah ini yang ini saya simpulkan saja motorik ya, motorik anak di usia 5 tahun pertama kehidupan. Kenapa di TK itu selalu ada jenis permainan, Bu Namira? Kenapa tidak ada di perguruan tinggi? Ya, kenapa harus ada perosotan? Kenapa harus ada alang rintang? Kenapa harus ada yang panjat-panjat itu? Ya itu untuk melatih fisik anak, motorik anak gitu. Ya, kenapa harus ada olahraga berlari? Ya, itu untuk merangsang pertumbuhan motorik anak. Ya, bagaimana kita menstimulasi ya dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, apa jadinya kalau misalkan anak hanya menggunakan gadget saja? Ya sudah, tulang punggungnya tidak tumbuh sesuai dengan bagaimana mestinya. Ya, kita seorang dewasa saja ketika kita main handphone, Bapak Ibu boleh cek ya di kaca nanti. Kalau lagi main handphone, perhatikan posturnya, bongkok nggak? Ya, bongkok nggak di sini? Bapak Ibu boleh cek sendiri ya ke diri Bapak Ibu. Coba lihat kaca, bongkok nggak? Gitu. Nah, bagaimana dengan anak kita? Ya, anak kita yang baru tumbuh, tulangnya masih belum kuat, gitu ya. Kalau misalnya dia hanya bermain gadget saja, apa yang terjadi? Ya sudah, dia nggak akan tumbuh, motoriknya juga nggak akan berkembang dengan maksimal. Dia hanya akan bermain tangan ini saja cepat. Ya, dia tahu dengan ini, tetapi bagian fungsi-fungsi yang lain tidak maksimal, gitu. Makanya kita perlu ya bermain, anak-anak itu perlu bermain ya dengan melibatkan motoriknya. Gitu. Nah, jadi bagaimana tipsnya Bapak Ibu setelah kita tahu tadi efek negatifnya? Oke, kalau efek positif oke, sip, good gitu. Tapi bagaimana agar kita bisa mengontrol reaksi kita tadi ya, agar tidak terlalu permisif dan tidak terlalu berlebihan. Yang paling penting adalah pahami perkembangan psikologis anak sesuai usianya, Bapak Ibu. Ini udah kunci nih. Ya, kalau di usia TK, usia balita, mereka itu masih senang bermain. Ya, tidak ada tuntutan dia harus hafal 1 kali 1 berapa. Ya, tidak ada tuntutan 2 tambah 2 itu berapa. Benar ya, Bu Namira? Gitu. Ya, tuntutan mereka, tugas perkembangan anak-anak itu adalah mengembangkan sosialnya, ya, dengan cara bermain, mengembangkan komunikasinya, ya, dengan cara berdialog, dengan cara mendongeng. Kenapa di TK itu ada kurikulum mendongeng? Disuruh bercerita, misalnya liburan hari ini, ya Sabtu Minggu libur, hari Senin masuk sekolah. Nanti gurunya akan tanya, oke, coba coba Nadia misalnya ya, kemarin Sabtu Minggu ngapain sama papa mamanya? Nah, kemudian yang anaknya ini maju ke depan kelas, kemudian dia cerita. Nah, ya, mereka senang seperti itu. Ya, jadi kita perlu pahami perkembangan psikologis anak sesuai usianya. Nah, kalau anak usia balita memang bermain. Nah, bermain itu menjadi penting bagi anak-anak balita. Ya, dia tidak bekerja, tidak ada tuntutan bekerja, tidak ada tuntutan untuk belajar yang harus duduk begitu, kemudian dia harus mengerjakan soal-soal, enggak. Ya, yang dilatih itu apa? Yang sosialnya, komunikasinya, motoriknya. Yang ternyata itu menjadi hambatan ketika si anak terpapar dengan gadget, gitu. Ya, bagi sebenarnya bermain secara psikologis bukan hanya untuk usia balita, Bapak Ibu. Kita pun yang dewasa butuh bermain, benar nggak? Ya, kadang-kadang kita suka kaku ya, misalnya diajak sama ponakan, ada ponakan, oh tante main yuk gitu, ayo. Kemudian, apa sih main kan buat anak-anak. Kemudian kita kayak denial gitu, kita kayak nolak gitu. Ya, kita yang dewasa saja butuh bermain, apalagi bagi anak balita, gitu ya. Karena memang dunianya bermain. Ya, kenapa di TK itu penuh dengan warna-warna? Kenapa nggak di perguruan tinggi warna-warna itu ada? Oke, itu kan ada meaningnya sebenarnya, ya, gitu. Ya, jadi dengan bermain, ya anak-anak itu lebih bebas berekspresi, ya.
Jadi ketika kita tahu usia perkembangannya berapa, kemudian kita cocokkan dengan tugas perkembangan usia anak tersebut. Kalau usia balita memang bermain itu menjadi sarana berekspresi. Ya, dia bebas menyampaikan, aku mau main ini, aku mau main Lego misalnya. Oke, susun. Dia bebas mau bikin apapun bebas. Ya, kita tidak menuntut harus bikin ini, harus bikin. Yang penting dia mau. Ya, menyampaikan apa yang ada, ide-ide yang muncul di pikirannya ya dengan membuat sesuatu. Aku ingin main Play-Doh tapi mau bikin boneka Korea, Squid Game misalnya. Ya, silakan aja. Mereka bebas berekspresi dengan itu. Pertama bisa melatih motoriknya, karena nanti untuk persiapan dia menulis, Bapak Ibu, ya kalau dia tidak terbiasa bermain dengan tangannya, maka dia untuk memegang alat tulis itu bisa salah, bisa seperti ini, ya. Bisa begini, ya. Nah, gimana? Jadi ini perlu dilatih tangan. Gitu. Ya, main Play-Doh, main squishy, gitu ya. Kemudian Lego dan sebagainya. Anak-anak bebas berekspresi. Ya, kemudian dengan bermain itu apa? Ya, kalau seperti di TK itu juga bermain peran, ya. Bermain peran untuk melihat berbagai sudut pandang. Nanti aku jadi tantenya ya, aku jadi ayahnya ya, aku jadi anaknya aja ya. Atau aku jadi penjual ya, ini jadi pembeli. Karena kan sekarang udah pakai tema ya, Bu Namira. Ya kan? Sudah ada tema-tema begitu. Ya. Jadi anak-anak juga jadi lebih tahu gitu ya. Kalau ayah itu seperti apa. Nah, gitu. Kalau ibu seperti apa. Jadi perhatikan aja Bapak Ibu anak-anaknya di rumah, misalnya kalau dia punya kakak gitu ya, dia main, yuk main ini, main jual beli gitu. Ya, aku jadi penjual, abang jadi pembelinya. Ibu, lu beli bakso, kemudian ini uangnya pura-pura atau uangnya monopoli, itu bagus. Gitu. Ya, jadi tipsnya adalah pahami perkembangan psikologis anak sesuai usianya. Ya, jadi kalau usia balita kemudian TK ya, jadi kita fokus kepada bermain. Jadi kalau misalkan gadget adalah sarana bermain bagi anak, ya, oke, sekarang kita coba atur ya bermain yang seperti apa ya agar si anak tidak terlalu fokus kepada gadgetnya. Ya, jadi dengan bermain ya tadi ya kita lihat aja efek negatifnya apa tadi. Nah, kita kembalikan lagi ke situ dengan cara yang tepat. Kalau gangguan komunikasi berarti dia butuh komunikasi dua arah, dia butuh menyampaikan kembali dongeng yang kita ceritakan, ya. Kemudian kalau misalnya masalah sosial, dia perlu berinteraksi dengan teman-temannya, jadi membuat kelompok-kelompok kecil misalkan. Ya, kalau misalnya di rumah, oke, dia punya ada 3 bersaudara, oke, berarti nanti sama kakak-kakaknya diajak aja, yuk ajak adik yuk bermain gitu. Nah, ini butuh kreativitas orang tua agar si anak terlepas dari yang namanya gadget. Gitu. Pahami bahwa anak mungkin menganggap bahwa gadget adalah sebuah permainan. Nah, kita coba alihkan ya bahwa permainan itu bukan hanya gadget saja, tetapi banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan bersama. Kemudian atasi kecanduan gadget. Nah, ini butuhkan konsisten ya, yang saya sampaikan tadi, konsistensi orang tua, suami istri, bapak, ibu, ayah, bunda, ya sebagai orang tua untuk menggunakan gadget di rumah. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk anak, Bapak Ibu. Please ya, jadilah fair gitu. Ya, kita melarang anak-anak main gadget, tapi di depan anak kita nonton Korea. Ya, di depan anak kita nonton YouTube misalnya. Adil nggak kira-kira untuk anak kita? Nah, gitu. Ya, gimana caranya? Ya, kita perlu nih ngecek ya antara suami istri dulu deh, bapak ayah bunda dulu. Gimana nih kita di rumah bagaimana aturannya? Coba dibuat dulu aturan-aturan. Dan itu dibutuhkan konsistensi. Ya, aturannya harus jelas. Ya, oke, aku akan main handphone, aku akan ini screen time-nya, misalnya bapak ibu bekerja, nanti kalau udah di rumah udah handphonenya taruh. Setuju nggak dengan itu? Nah, gitu. Jadi suami istri harus kompak dalam hal ini. Ya, kita nggak boleh hanya mengenakan penggunaan gadget ini hanya untuk anak saja. Ya. Ini nggak boleh, kamu nggak boleh main handphone atau main handphonenya hanya jam sekian per jam sekian. Tapi orang tua pun juga perlu ya menggunakan teknik ini.
agar anak tidak mencontoh ya hal-hal yang sering dilakukan oleh orang tua. Jadi aturannya harus jelas ya. Kalau saya biasa di rumah itu karena anak saya itu ada 3, jadi saya selalu meminta mereka untuk kakak mau main gadget itu jam berapa? Main gadget, bukan belajarnya ya. Kalau belajar biasa pakai laptop. Nah, gitu. Dan laptop itu ada di ruang tengah, selalu diletakkan di ruang tengah. Jadi kalau misalkan main gadget, kakak mau main HP itu mau berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai sejauh ini tuh belum ada batasan sebenarnya. Harus berapa jam gitu untuk anak-anak, minimalnya berapa. Tapi diusahakan sebelum 2 tahun memang no screen time, tapi setelah usia 2 tahun itu baru boleh, mungkin hanya 1 atau 2 jam. Gitu. Jadi kalau anaknya sudah mulai SD, sudah mulai berpikir begitu, bisa katakan saja, Kak, coba kakak tulis jam berapa kakak mau main handphone. Nah, gitu. Fair. Kalau dilanggar seperti apa? Kemudian dia akan tulis sendiri. Ya, jam sekian sampai jam sekian itu setengah jam. Nah, setelah belajar selesai, belajar online selesai, nanti setengah 12 dia istirahat sebentar ya, setengah 12 sampai jam 12 sebelum azan. Kemudian dia main handphone setengah jam. Jadi dibatasi. Jadi 2 jam atau 3 jam itu tidak plek-plekan main handphone terus. Gitu. Ya, jadi harus istirahat. Oke, mata kakak itu perlu disayang nggak kak? Gitu. Kakak mau pakai mata ini sampai kapan? Sampai gede bunda. Gitu. Ya, sampai nanti dewasa. Ya, oke, baik, bagus. Artinya gimana? Kalau misalkan kalau kakak main handphone terus, kira-kira apa yang terjadi dengan mata kakak? Perih nggak? Iya, berair. Terus kemudian suka kucek-kucek mata. Oke, enak nggak rasanya? Nggak enak. Nah, kalau sudah ada komunikasi seperti itu, nah gimana kak caranya biar mata kakak itu bisa dipakai terus tanpa menggunakan kacamata misalnya. Nah, biarkan dia akan menjawab seperti bagaimana dia menjawab, kita hargai. Kayak gini bunda, ini nggak boleh, main handphonenya dikurangi. Kalau main handphonenya dikurangi, oke, mau berapa menit? Nah, gitu ya. Kemudian lanjut lagi kapan? Jadi setelah mungkin habis asar misalnya, kemudian setelah sholat isya. Nah, jadi dia menulis sendiri. Nah, itu ditempel. Ya, ditempel, kemudian dia ikuti aturan itu. Nah, kita pun sebagai orang tua perlu konsisten dengan hal ini. Ya, kapan untuk belajar, kapan untuk hiburan. Kalau belajar biasanya memang menggunakan laptop, ya itu juga screen time, tapi nggak boleh main YouTube. Gitu ya. Nah, kalau mau gadget ya sudah, berarti setengah jam, setengah 12 sampai jam 12, kemudian jam 3 sampai setengah 4, kemudian isanya agak jam 7 ya, habis sholat isya sampai jam 8. 2 jam. Gitu. Dan dia ikuti. Setelah selesai, lama-lama ketika dia sudah terbiasa, oke, handphonenya kita taruh. Lama-lama dia juga nggak akan terus-terusan, karena dia udah tahu jam 8 udah selesai. Dia akan taruh sendiri. Jadi tanpa disuruh, dia udah taruh sendiri. Dia punya kesadaran sendiri untuk meletakkan. Ya, karena di tulisan itu dia menulis sendiri dan ditaruh di meja belajarnya. Ya, tulis gambar mata, sayangi mata, gitu ya. Jadi dia membayangkan matanya itu bagus, benar-benar bisa dipakai nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita menggiring dia ya untuk kepada hal-hal yang logis. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi hal-hal logis. Ya, jadi atasi berikut cara mengatasi berikutnya adalah memberi banyak alternatif kegiatan yang melibatkan motorik tadi ya, karena kita dan interaksi 2 arah ya, butuh interaksi 2 arah di sini ya. Kemudian disarankan untuk tidak bermain gadget sebelum tidur. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kita juga perlu ya mengatur diri kita untuk tidak bermain gadget sebelum tidur. Nah, ini terkait dengan regulasi diri. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa oke, ini kayaknya nggak bagus ini kalau kita setiap hari sebelum tidur itu main gadget, ya nggak bagus juga untuk kita, ya radiasi dan sebagainya. Oke, taruh handphonenya, kemudian main dengan anak, ya bercanda dengan suami, bercanda dengan istri itu lebih lebih dapat pahalanya gitu ya. Selain kita lebih happy ya tanpa terikat dengan gadget. Kemudian tentukan area bebas gadget. Nah, kalau di kamar nggak boleh main HP, bisa nggak?
Nah, ini perlu diatur ya. Jadi sebelum ini disampaikan ke anak-anak, ya, orang tua perlu memahami juga. Di mana yang boleh pakai, bagian mana yang boleh, ruangan mana yang boleh pakai gadget, mana yang nggak boleh pakai gadget. Gitu. Jadi semua keluarga kalau sudah setuju dengan ini fix, oke, deal, ya sudah, gitu. Tinggal dilaksanakan. Nah, ini butuh latihan. Oke, baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Namira. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leni. Bu Leni, mungkin sebelum kita mulai sesi Q&A, sesi tanya jawab, aku mau bertanya sedikit boleh ya Bu Leni ya? Kan untuk anak-anak SD sih zaman sekarang itu sudah mulai bermain sosial media ya Bu ya, gitu kan. Terus udah pada main TikTok, main Instagram, dan mungkin ada salah satu dari mereka juga yang tidak sengaja terpapar konten-konten yang harusnya mereka belum lihat karena belum sesuai dengan usianya. Nah, kita sebagai orang tua gimana nih Bun menyikapinya ketika sudah terjadi? Jadi bagaimana harus menyikapinya nih Bu? Mungkin dari Bu Leni ada saran, tips and triknya gimana Bun? Oke, ya. Kalau dia sudah tahu gitu ya, kita sudah mengetahui bahwa oh ya ini anak udah lihat gitu ya. TikTok sekarang kan aneh-aneh ya. Itu juga aneh-aneh kadang memang rentannya dengan yang dikhawatirkan pornografinya kan, porno aksi. Iya, betul. Ya, kita perlu cek sampai sejauh mana dia tahu. Ya, kita nggak boleh langsung bombardir dia dengan pertanyaan yang seperti menginterogasi dia. Ya, kita seolah-olah seperti seorang polisi menginterogasi seorang tersangka. Kenapa? Karena saya bilang tadi anak-anak itu belum ngerti dia, ininya belum jalan, ya. Kemudian kita judge dia bahwa kamu ngapain di situ, kamu ngapain lihat-lihat gituan, dia akan shock, ya, dia akan shock, sehingga dia nggak akan mau lagi untuk menyampaikan atau nggak akan lebih bebas menyampaikan apa yang ia ketahui tentang apa yang baru ia lihat. Nah, jadi ini perlu pengendalian diri dari orang tua dulu. Ya, pasti orang tua akan shock ya. Tapi kita perlu dulu, ya. Ini saya kaget nih. Oke, tarik nafas dulu. Ketika kita tahu bahwa anak kita sudah ngelihat itu. Oke. Kemudian cek aja. Bapak Ibu tinggal pilih aja. Saya mau respon positif atau langsung reaktif. Ya, langsung bereaksi terhadap itu atau saya akan memberikan respon yang bijak. Nah, gitu. Tinggal dipilih aja. Kalau reaktif yang terjadi adalah marah dan sebagainya, tapi ketika kita memberikan respon, ya tentunya kita sudah memikirkan jawaban-jawaban, ya atau pertanyaan-pertanyaan, ya yang nyaman bagi anak dan nyaman bagi kita. Gitu. Kadang kita ngejudge anak juga kita nggak nyaman kan? Benar nggak ya? Jadi tanyakan sampai sejauh mana. Ya, siapa misalnya namanya Andi ya, Andi usianya 7 tahun, kemudian dia udah lihat TikTok dan sebagainya. Oke. Kemudian ada perubahan perilaku misalnya ya, kan kita tahu nih ada perubahan perilaku, ada apa ya dengan anak saya. Kemudian Andi kemarin main gadget ya, lagi sambil bermain misalnya, dia udah makan, udah kenyang gitu. Lebih happy, kemarin main gadget ya, Andi belakangan ini begini gitu. Tanyain sambil yang penting dia berasa nyaman aja, nggak merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, ketika dia udah nyaman, baru kita berikan semacam sampai Andi apa yang Andi lihat? Andi lihat apa di situ? Berapa orang misalnya? Gambarnya seperti apa sih? Boleh nggak cerita ke Bunda misalnya? Ya. Nah, kita mesti nyaman juga dengan pertanyaan yang kita sampaikan ya, Bapak Ibu ya. Kalau enggak, akan muncul reaksi negatif dari kita terhadap anak. Sehingga ya sudah, kita akan ngeblok itu anak. Ya, karena cara kita salah. Gitu. Ya, Andi lihat apa? Warnanya apa? Gambarnya seperti apa? Gitu. Ya, berapa kali Andi lihat? Misalnya, Andi kemarin lihat handphone mau Bunda? Iya. Yang gambar yang seperti itu berapa kali Andi lihat? Nah, seperti itu. Ya, jadi tanyakan dulu apa yang ia lihat, bukan langsung ngegas. Ya, kalau ngegas justru akan menjauhkan ya anak dari kita. Karena kan kita mau cari tahu. Setelah kita tahu bahwa aku melihat ini, kemudian apa yang Andi rasakan? Nah, rasa, bukan dipikir, rasa. Bukan pikir. Kalau dipikirin dia nggak tahu apa itu.
Itu gambar apa? Yang dia tahu ya rasa aja. Gimana rasanya melihat itu? Nggak tahu sih, senang aja misalnya. Oh enggak, aku nggak suka. Kan ada yang seperti itu. Ya, jadi lihat reaksi anak seperti apa. Oke, nggak suka ya. Oke, itu gambar untuk, nah misalnya terlepas apapun lah gambarnya, itu gambar untuk dewasa. Jadi kita perlu, agar ini nggak terjadi lagi, Bapak Ibu, kita perlu ada yang namanya, ya memang nggak bisa menjamin juga ya. Ada YouTube itu fitur settingnya itu yang terbatas ya, mode terbatas kalau nggak salah. Nah itu kita perlu aktifkan, walaupun memang tidak menjamin 100% itu bisa tersaring begitu ya. Tapi minimal kita sudah ada usaha untuk memfilter. Nah ketika dia udah tahu rasa aku nggak suka, misalnya aku nggak suka, gimana? Apa yang Andi lakukan? Yang nggak ada, aku nggak suka. Udah, aku nggak suka aja. Oke, udah kita bermain bersama aja ya. Gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa ngecek perilaku apa yang muncul setelah kita lakukan pertanyaan tersebut kepada anak. Ya. Masih melakukan yang aneh-aneh atau enggak? Karena kita sudah netralkan lagi tadi kan. Oke, itu kan gambar yang untuk usia dewasa, untuk usia ibu misalnya. Ya, ini berapa tahun umurnya? 7. Oke, 7 tahun lihatnya apa nak? Nah, yang seperti itu. Jadi kita netralkan kembali memori-memori yang mungkin melekat ya tentang gambar itu. Kita netralkan kembali, kemudian cek observasi saja. Dan setelah kita bertanya seperti itu, dalam 1 minggu berikutnya apa yang terjadi dengan anak kita. Nah, sudah netral atau belum dia? Ya, gitu. Karena ini memang kadang-kadang efeknya ada jangka panjang. Sekarang nggak kelihatan, tapi ketika dewasa itu muncul. Nah, itulah psikologis gitu. Ya. Gitu ya, Bu Namira. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya. Oke, terima kasih banyak Bu Leni. Oke, mungkin kita langsung buka aja ya Bu ya, sesi tanya jawabnya. Untuk yang mau bertanya boleh raise hand atau di kolom komen. Oke, ini udah ada yang di kolom komen. Sebentar Ibu, saya cek dulu. Oke, ini dari Bunda Devi. Saya izin membacakan ya, Bu Leni ya. Ya. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecenderungan anak menggunakan gadget, sedangkan kita dihadapkan dengan kondisi yang apa-apa serba online, bahkan sekolah juga masih online. Oke, silakan Ibu. Ya, hal apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecenderungan anak menggunakan gadget ya? Ya, menggunakan gadget itu nggak apa-apa. Ya, jadi perlu journaling juga, Bunda Devi. Perlu melakukan journaling. Jadi dalam 1 minggu, kayak dalam hari ini, target kita dalam 1 minggu ini anak itu menggunakan gadget berapa jam. Nah, gitu. Jadi biasanya perlu ditulis tuh. Ya. Ini bagi kita yang belum terbiasa, kayaknya kok malas ya, gitu. Tapi ini penting nggak? Jadi kita melihat parenting ini kan jangka panjang kita lihatnya, bukan jangka pendek, ya. Jangka panjang Bapak Ibu, ya. Jadi kita perlu ya melakukan sedikit usaha, effort yang sedikit berlebih ya, agar anak kita tidak terpapar maksimal dengan yang namanya gadget tadi. Jadi perlu kita cek ya, dalam satu minggu ini kita mau target anak kita itu menggunakan gadget itu berapa jam saja, berapa jam, gitu. Ya ini harus dikomunikasikan dulu juga dengan anak. Ya, anak itu kan bukan robot, dia punya rasa, ya dia punya kebutuhan juga untuk bermain. Jadi kita nggak bisa pakai kacamata kita sendiri aja, nah, kita juga nggak bisa egois gitu. Ya nanti dia akan komplain, mama boleh pakai gadget, aku kok nggak boleh. Kakak boleh pakai gadget, aku kok nggak boleh. Dia akan komplain seperti itu. Nah gimana kita menjawabnya? Secara bijak gimana caranya? Nah, gitu ya. Jadi kita perlu berkomunikasi dulu. Oke, kakak boleh pakai gadget. Ada yang boleh pakai gadget. Oke, selama belajar itu nanti jam sekian sampai jam sekian. Oke, itu betul-betul untuk belajar, gitu kan. Tapi anak-anak kan sekarang lebih seringnya main handphone, main gadget, main handphone itu kan memang untuk bermain, gitu ya. Kalau belajar kan memang sudah ada masanya, gitu. Tapi kadang jadi keterusan. Nah, yang keterusan ini nih yang perlu kita batasi, gitu. Ya, ditulis saja, di journaling saja, Bunda Devi. Hari Senin misalnya ya, jam sekian dia main gadget
segini ya, 1 jam. Setelah itu lihat reaksi dia ketika Bunda ambil gadgetnya, cek reaksinya ya, tantrum nggak, marah nggak, apapun perilaku yang muncul itu perlu dicatat ya, agar kita bisa mengukur ya, ini anak saya marahnya kenapa, kemudian bagaimana cara untuk menanggulangi marahnya gitu. Oke, kemudian setelah itu dicatat responnya seperti apa, kemudian bagaimana reaksi kita. Nah, reaksi kita untuk memberikan respon terhadap perilakunya yang mungkin marah-marah tadi. Gitu. Nah, di awal-awal bagi anak-anak yang sudah terbiasa mungkin dia akan menolak. Gitu. Tapi ini hanya butuh paling hanya 1 minggu, 2 minggu. Ya, makanya kita butuh konsisten di awal. Gitu. Kalau anaknya tantrum, nggak apa-apa, biarin aja tantrum. Ya, kalau usia 4 tahun tantrum gara-gara handphonenya diambil, biarin aja. Mau berapa jam tantrumnya? Bunda Namira, berapa jam sih anak bisa tantrum? Berapa lama sih paling lama anak tantrum? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Adakah yang sampai 3 jam? Sampai selama itu? Enggak sih ya Bu ya. Enggak kan? Oke. Berarti enggak apa-apa kan? Toh dia tantrum itu karena dia nggak bisa mengendalikan, karena dia belum tahu bagaimana cara menyampaikan emosinya. Betul. Orang dewasa aja masih bingung bagaimana menyampaikan emosi, apalagi anak-anak. Betul. Setuju ya? Iya. Jadi dia marah, dia tantrum karena dia cuma tahu itu aja, dia guling-guling. Ya, dia nggak bisa menyampaikan argumentasi dengan baik. Ya, yang dia tahu apa? Ya guling-gulingan, dia nangis. Hanya itu yang dia tahu gitu. Ya, jadi ya dia ngambek. Ya hanya itu yang dia tahu. Gitu. Yang ngambeknya berapa lama? Sekarang respon kita. Nah, dibutuh kebijakan dari kita. Nah, gimana nih? Oh, oke, marahnya kenapa? Kenapa kok nggak suka? Ya aku nggak suka main gadget, yang dikurangi. Kenapa nggak suka? Apa sih yang bikin abang senang dengan gadget? Nah, kita perlu cari tahu rasanya dia main gadget seperti apa. Sampai sejauh mana dia suka banget sama gadget itu. Ya, kita nggak bisa pakai kacamata kita ya Bunda ya. Kalau misalnya berhadapan dengan anak yang sedang candu-candunya main gadget gitu. Kita perlu masuk dulu ke dunia dia, merasakan dulu apa sebenarnya yang ia rasakan terhadap gadget ini. Ya, gitu. Kalau nggak ada gadget itu rasanya gimana? Ya, seperti itu. Ya, jadi kita perlu masuk nih ke rasanya dia, bukan ke pikirannya, ke rasa. Karena bikin jurnal, ya dicek, kemudian tanyakan. Ya. Kok senang banget sih abang sama gadget? Apa sih yang disenengin dari gadget? Oh iya, aku senangnya main game. Apa sih sekarang main game apa sih? Apa yang populer sekarang? Ya. Banyak Roblox, Bun. Bu, Roblox, Minecraft. Ya, Minecraft itu kan nyusun-nyusun. Sebenarnya itu kan bagus ya untuk ngatur gitu kan. Visual spasial anak ketika dia bermain itu terlatih itu. Ya, tetapi kan perlu batasan ya. Jadi kembali lagi lihat aja. Jadi anak itu kan lebih senang melihat sesuatu sesuai dengan apa yang ia lihat. Oke, jadi kembalikan lagi. Oke, kalau misalnya main handphone terus, bagus nggak untuk mata adik? Ya, bagus nggak? Kalau pagi jadi ngantuk nggak? Nah, yang kayak gitu aja yang ia betul-betul alami. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengabstraksi dengan menggunakan kata-kata yang di luar konteksnya dia, nggak bisa, nggak akan masuk. Ya, kita harus sampaikan sesuatu yang real, yang ia tahu, yang ia pahami, gitu. Sesuai dengan usianya dia. Gitu. Ya, jadi kalau main gadget boleh, yuk nanti Bunda temenin, yuk jam sekian Bunda temenin. Nah, setelah itu kita ganti ya permainannya. Nah, jadi butuh kreativitas orang tua juga ya untuk mencari alternatif permainan yang lain ya selain gadget. Ya, Minecraft itu kan seperti nyusun-nyusun. Oke, yuk kita cari yuk Lego misalnya ya. Main Lego kan mengasah kreativitas juga. Ya, mengasah kreativitas dan lebih enak, ada gambarnya, ada bunyinya lagi ya. Tek, 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 ya. Nah, itu lebih menarik.
Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi memang kita perlu menyelami dunia anak. Ya, jangan memaksa dia mengerti dunia kita, nggak akan masuk. Setuju banget Ibu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Bunda Puji. Silakan Bunda. Pakai video ya Bu? Oh iya, Ya, boleh. Ya, saya dari Bunda Livia, kelas 3 UAIS. Senang banget pas dapet info ada tema ini. Kebetulan punya masalah tentang gadget di rumah. Jadi ada 2 kasus sih yang saya pengen tanya nih Bu. Satu, anak saya kan yang kelas 3, alhamdulillah sih sudah bisa dibilangin ya, sudah tahu, dikasih pengertian. Cuman memang isunya itu di masalah kontrol, karena kan saya juga ibu bekerja, jadi misalnya kita sudah agree gitu kan, kakak cuma sampai jam segini ya gitu. Terus saya lewat nih karena saya juga ngerjain yang lain gitu kan. Terus jadi nanti anaknya tuh kayak nggak ditegur bundanya gitu kan, dia lanjut, dan itu sih lumayan kejadian tiap hari gitu kan. Jadi saya susah nih. Apa sih konsistensinya yang susah di saya gitu. Terus itu satu. Nah, untuk saya punya anak kecil umur 2,5 tahun dan hampir speech delay karena menurut saya jadi gini, tanpa sadar saya menjadikan gadget ini sebagai babysitter. Jadi kadang-kadang kalau repot gitu ya, tanpa sadar kayak udah deh bilang dulu kita bisa ngapain gitu kan, ada gadget gitu. Terus mulai sadar karena anak tantrum sekali, gampang marah. Itu saya belakangan nih mulai ngerasain kok anak ini gampang rewel ya. Terus kalau marah tuh bisa ekspresif banget, teriak gitu. Terus kita coba alihkan pakai alternatif yang seperti tadi Ibu bilang, tapi kita kehabisan ide karena anaknya cepat bosan. Jadi saya pengen tahu sih ada nggak sih alternatif permainan yang saya bisa terapkan di rumah untuk anak, tapi in long term. Gitu. Jadi kayak saya bisa jangka panjang nih gitu kan. Nanti karena yang sekarang tuh kayak satu hari tuh kayak anak udah nggak mau lagi gitu kan. Saya punya beberapa permainan terus kayak udah, terus nanti dia cari handphone lagi, terus nanti nangis tantrum lagi HP gitu, dia bisa ngomong HP soalnya kan. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Terus ada nggak itu satu, terus kedua kalau punya referensi buku-buku edukasi gitu kan, saya mesti cari kemana, mungkin akan sangat membantu sih. Jadi mungkin bisa nambahin koleksi buku edukasi saya yang juga ada interaktifnya. Itu aja, terima kasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Livia. Ya, baik. Jadi pertanyaan pertama tidak konsisten ya dari Bunda Livia ya, Bu Puji. Ya inilah tantangan kita ya. Kembali lagi, challenge-nya orang tua zaman sekarang itu beda dengan challenge-nya zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu anaknya main di luar disuruh masuk ke rumah, ya udah maghrib pulang. Kalau sekarang anaknya di rumah aja main handphone, ayo main keluar di sana sama teman-temanmu. Ayo main sepeda sana keluar gitu. Ya itulah ya, kita nggak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan ya terhadap perubahan yang terjadi gitu. Nah ini jadi dibutuhkan konsistensi Bunda. Kita kan saya tadi sudah sampaikan bahwa yang namanya parenting ini sifatnya jangka panjang. Ya, kita perlu melihat dari aspek jangka panjang. Ya, gadget ini kalau misalnya hanya mendiamkan, kemudian anak dijadikan babysitter, ya, kemudian udah dia diem misalnya ya, untuk anak yang kecil tadi. Ya, apakah ini bagus untuk kita? Apakah ini baik untuk anak kita? Kita perlu tanyakan. Kita perlu refleksikan ke diri kita sendiri. Ya, seberapa sayang kita sama anak kita, Bapak Ibu? Coba ditanyakan ke dalam diri sendiri, ke dalam diri kita masing-masing. Ya. Ketika kita tahu bahwa kita betul-betul menyayangi anak kita, tentunya kita perlu mengontrol hal ini agar anak tidak terlalu candu dengan namanya gadgetnya. Makanya dibutuhkan konsistensi. Jadi kalau misalnya lewat kan, oke nanti abang main di rumah, coba ini harus dikompromikan dengan orang satu rumah. Jadi misalkan ada mbak di rumah, mbak juga seperti itu. Kita harus komunikasikan ke mbak
ini kakak mainnya cuma sampai jam segini, nanti tolong handphonenya diambil ya. Kalau misalnya buku bekerja. Nah, nanti mbaknya tinggal lapor, oke, handphonenya udah diambil. Gimana reaksi anaknya? Oke, anaknya nggak apa-apa sih. Ya, dia tinggal habis itu dia main sepeda aja keluar, atau dia udah belajar nulis aja, dia nulis atau gambar-gambar gitu. Selesai. Ya, jadi dibutuhkan konsistensi. Itu betul-betul ya Bunda ya, konsisten terhadap penggunaannya. Support system juga berarti ini ya Bu ya? Iya, karena orang-orang di sekitar dalam rumah. Iya. Seperti orang tua, ya mbak, atau ada kakek neneknya mungkin. Ya, biasanya kakek nenek ini polasi juga beda nih. Sayangnya anak-anak, kalau misalnya cucunya nangis, udah deh kasih handphone gitu kan. Atau dikasih permen, ya semuanya kasih, dialihkan ke makanan juga nggak bagus. Ya, jadi betul-betul dialihkan, kasih tahu bahwa oke, main gadget itu kalau keseringan itu akan merusak mata. Ya, bahkan sampai kemarin tuh sampai viral ada gambar mata anak-anak, gambar mata ini kasih hitam gitu. Ya, itu sampai bikin trauma juga buat anak. Kasih tahu aja bahwa sebenarnya ini akan membuat mata kita sakit, ya. Nanti ini apa pakai kacamata atau Bunda pakai kacamata karena dulu waktu kecil nggak dijaga matanya. Nah, yang seperti itu. Jadi dia betul-betul bisa melihat contoh, gitu ya. Kita nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa abstrak. Nah, jadi butuh support system ya. Jadi perlu dicek konsistensi Bunda sampai semana. Cara ngeceknya gini Bunda, dalam 1 minggu targetnya ya ini sudah tercapai atau belum. Dalam Senin sampai Minggu misalnya. Mungkin boleh main HP-nya di hari Minggu jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Tapi hari Senin sampai Jumatnya betul-betul dikontrol gitu. Ya, minggunya boleh main, tetapi tetap dijeda ya, nggak bisa 3 jam dia akan terpapar dengan handphone terus, itu nggak bagus. Jadi perlu jeda memang ya, setengah jam kemudian alihkan dengan yang lain, atau dia makan atau dia main sama adiknya gitu ya. Kemudian boleh nanti istirahat, kemudian boleh main lagi 1 jam setelah itu nggak apa-apa. Ya, daripada dia harus papar full 3 jam itu justru akan merusak matanya ya. Kemudian pada anak yang speech delay tadi bingung ya mau ada permainan apa nih. Sebenarnya di YouTube banyak Bunda ya. Di YouTube tuh banyak banget, boleh dicek di Minecraft misalnya ya, atau di Montessori ya. Itu banyak sekali permainan-permainan yang edukatif ya, dengan origami. Memang perlu modal. Lebih baik mau bermodal sekarang ya daripada anak daripada kita harus mengeluarkan biaya banyak ke psikolog, ke psikiater ketika anak kita terpapar gadget atau candu dengan gadget. Ya, jadi main bikin origami. Di Minecraft itu banyak, di Montessori juga banyak ya. Jadi seperti bola-bola disusun, kemudian ayo gini. Nah, kayak gitu ya kan, ada yang seperti itu. Ya, jadi setiap hari kita perlu update dan perlu kreativitas orang tua. Nah, namun ya kalau misalnya anaknya bosan, oke. Kalau 1,5 tahun ya wajar dan bosan ya. 2 tahun wajar dia bosan. Dia belum ngerti gitu, ya. Jadi ketika dia bosan, oke, nggak apa-apa dia nangis aja nggak apa-apa. Kemudian seberapa menit sih nangis, seberapa lama sih nangisnya? Oke, kemudian setelah itu kita berikan aja pelukan. Ya. Anak-anak itu kan lebih kerasa, Bunda. Jadi bukan kepikir, tapi lebih kerasa diberikan pelukan. Ya, kalau masih bingung mau nyari apa lagi permainannya. Setelah itu, adik mau kita main dulu yuk, main tepok-tepok ini misalnya ya, untuk mengalihkan ya, dengan gadgetnya tadi. Gitu. Nah, gadget yang disimpan di lemari. Ya, tantrum anak itu berapa jam sih tantrumnya, Bunda? Saya tanya tadi, 1 jam kah? Setengah jam? Kalau setengah jam tantrum tuh biasa, nggak apa-apa. Kita jangan terpengaruh dengan dengan tangisnya. Memang bahasa anak seperti itu. Ketika dia nangis, ya ketika dia nggak dapat sesuatu, ya bisa aja dia tantrum. Bahasanya seperti itu. Nah, kita jangan langsung merasa terintimidasi ya dengan tangisan, dengan tantrumnya itu. Kadang orang tua langsung panik. Aduh, anak gue kayak gini nih. Ya udahlah, kasih aja. Ya udah, itu akan menjadi pola buat dia. Karena setelah saya menangis, saya dapat. Setelah saya nangis, saya dapat. Itu jadi pola buat dia. Nah, yang kalah siapa? Kita sebagai orang tua. Dia jadi bosnya. Nah, semakin bertambah dewasanya, dia akan semakin kencang tuh, ya, kekuatan dia untuk mendapatkan
gadget. Ya, nanti takutnya nanti usia kelas 3 SD udah minta HP. Ya, HP itu idealnya tuh diberikan ke SMA, Bunda, bukan di SMP, bukan di SD. Idealnya di SMA. Karena kemampuan kognitifnya, eksekusinya sudah mulai berkembang cukup baik, ya, sehingga dirasa dia bisa, ya, gitu. Tapi tetap butuh pendampingan. Jadi kalau SD memang belum pantas diberikan gadget. Gitu. Jadi perlu tinggal browsing aja ya di Montessori, di Minecraft 5 minute craft ya, 5 minute craft itu banyak juga. Jadi Instagram pun banyak banget tuh. Di browsing aja ada tagar gitu Montessori gitu atau kids atau apapun. Banyak kok jenis-jenis permainan dan itu saya yakin menarik bagi anak-anak ya. Atau ngajak anak misalnya yang sudah agak gedean dikit, yuk bikin mainan yuk gitu. Atau bikin play-doh ya, atau masak bikin pizza ya kan lucu tuh ya, pizza itu kayak adon gitu kan. Nah mereka dapat pengalaman ya, selain dapat pengalamannya dapat bondingnya juga ya dengan anak gitu. Anak juga ngerasa nyaman dengan kita juga nyaman. Jadi akhirnya oh ya saya jadi ibu yang baik buat anak saya karena anak saya nyaman dengan saya. Nah, anak kalau udah nyaman sama kita ya dia akan cerita apapun yang ia rasakan gitu. Itu ya Bunda. Ini memang challenging banget. PR banget buat kita. Terima kasih. Ini background-nya anak. Insya Allah, terima kasih infonya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Livia. Oke Bu Leni, karena waktunya juga terbatas ya. Iya, jadi kita tutup aja ya Bu Leni untuk sesi tanya jawabnya. Saya mau sedikit memberikan conclusion nih dari penjelasannya Bu Leni tadi. Boleh tolong sambil bantu dikoreksi ya kalau saya salah Bu Leni. Jadi kenapa anak pada akhirnya bisa kecanduan gadget itu karena secara kognitif mereka juga belum mampu untuk mengontrol gitu ya Bu ya. Jadi penting sekali nih untuk orang tua untuk bisa membatasi hal tersebut karena pada dasarnya si anak ini di usianya memang belum bisa mengontrol gitu ya Bu. Terus kenapa sih anak yang dibatasi gadget itu mereka jadi tantrum karena zat dopamin yang ada di otaknya berkurang sehingga rasa nyamannya dia juga berkurang gitu kan. Makanya penting sekali nih awareness dari para orang tua. Nah lalu untuk tips and triknya yang pertama tadi Bu Leni menjelaskan untuk memahami perkembangan psikologis anak sesuai dengan usianya. Jadi biar kita tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama anak dan juga memastikan anak kebutuhannya ini terpenuhi gitu dengan baik. Jadi mungkin Bu Leni kita bisa bahas tentang ini di sesi selanjutnya, Bu. Oke, lalu ada kreativitas orang tua supaya anak ini bisa teralihkan fokusnya dari handphone. Jadi pentingnya orang tua untuk hadir juga buat anak ya, ayah dan bunda. Lalu konsistensi dari orang tua. Jadi untuk membuat aturan yang sudah disepakati dengan anak. Jadi ada win-win solution nih, akhirnya gimana, kapan harus megang gadgetnya. Terus kalau misalkan sudah dibuat aturannya, orang tua juga harus konsisten. Jangan nantinya ketika anak rewel, jadi ya sudahlah dikasih aja daripada rewel atau enggak anaknya melihat orang tuanya tetap main handphone yang tadi Bu Leni bilang orang tuanya tetap nonton drakor depan anaknya gitu. Karena anak kan juga punya perasaan bisa kayak kok ayah bunda boleh megang gadget, aku nggak boleh gitu. Lalu ajak bicara, ajak komunikasi anak mengenai efek sampingnya apa gitu kan. Kalau misalkan main gadget nanti matanya rusak, nanti pakai kacamata, harus pakai kacamata karena nggak kelihatan dan sebagainya. Lalu untuk diusahakan juga untuk tidak bermain gadget sebelum tidur. Lalu ditentukan juga nih area bebas gadget, misalkan di kamar berarti anak-anak nggak boleh megang gadget sama sekali atau di ruangan-ruangan tertentu di mana di rumah gitu kan. Dan kalau misalkan anak tantrum jangan dibiarkan untuk oh ya udahlah dikasih aja karena itu juga akan membentuk pola anak ketika oh kalau misalkan aku nangis ayah bunda biasanya akan aku ngasih aku nih gadgetnya. Jadi akan terbentuk pola yang seperti itu. Seperti yang Bu Leni bilang, nanti orang tua yang kalah sama anaknya gitu. Lalu tadi tips juga untuk anak-anak yang sudah terlanjur terpapar konten-konten yang tidak seharusnya dilihat, gimana nih orang tua menyikapinya? Yang pertama, kita harus tanya
Sejauh mana si anak sudah tahu. Dan make sure juga untuk tetap tenang, karena kalau kita tenang, insya Allah anaknya juga tenang gitu kan. Terus ditanya apa yang dirasa, bukan yang dipikirkan ya, kalau kata Bu Leni, karena mungkin anak belum paham dengan konsep apa yang dipikirkan, tapi lebih ke apa sih yang dirasa setelah melihat video atau gambar tersebut gitu. Lalu pada akhirnya diedukasi bahwa oh ini nggak boleh lihat loh, gini, dijelaskan sesuai dengan pemahaman anak usianya, sesuai dengan usianya. Lalu kalau sudah diobserve, kita observasi nih setidaknya selama 1 minggu. Apakah ada efek dari konten yang sudah si anak lihat ini. Pokoknya intinya tetap tenang, karena supaya anak ini ada trust, ada rasa percaya sama orang tuanya bahwa orang tuanya tidak mengintimidasi, sehingga anak juga mau untuk sharing sama orang tuanya. Karena tadi Bu Leni juga bilang kalau misalkan anak merasa nyaman sama kita, percaya sama kita, jadi pada akhirnya dia bisa sharing, terus ada kedekatan juga gitu kan. Dan poin penting yang saya tangkap dari penjelasan Bu Leni adalah orang tua itu harus aware dan juga hadir untuk anak. Begitu kurang lebih Bu Leni. Oke, tambahan sedikit karena yang namanya parenting ini jangka panjang, ya sifatnya bukan jangka pendek. Jadi kita ngelihatnya yang jangka panjang. Ini dampaknya apa yang harus saya lakukan. Nah itu sehingga memunculkan awareness juga dari diri kita bahwa oke, ini penting untuk saya dan untuk anak saya. Nah seperti itu. Oke deh Bu Leni, terima kasih banyak. Sharing-sharingnya hari ini benar-benar banyak banget ilmu yang kita dapat. Insya Allah semoga ayah bunda bisa langsung mengaplikasikan sama anak di rumah ya, ayah dan bunda. Terima kasih juga untuk ayah bunda sudah hadir secara virtual nih di hari Minggu pagi ini, sekarang sudah menjelang siang. Nah, oh ya ayah bunda, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi yang sudah ditaruh di kolom komen. Jadi boleh tolong diisi ya ayah dan bunda. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Sekolah Prestasi Global, Instagramnya di @prestasiglobal, lalu di Facebook Sekolah Prestasi Global, dan di YouTube Sekolah Prestasi Global. Boleh di subscribe, like, dan komen untuk mengetahui info-info terkait webinar selanjutnya atau sharing session selanjutnya. Oke, saya Namira, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah dan bunda. Bu Leni, terima kasih banyak. Terima kasih kembali.